Video ini membahas tentang perjanjian gaib, bagaimana ia terbentuk, apa dampaknya bagi keturunan, dan bagaimana cara memutusnya dengan kesadaran, doa, serta energi titik nol. Banyak orang tidak menyadari bahwa pilihan leluhur dapat meninggalkan jejak energi dalam garis keturunan. Jejak itu bisa berupa kesulitan hidup, rasa gelisah tanpa sebab, hingga keterikatan gaib yang menghalangi kebebasan batin. Melalui pembahasan yang mendalam dan kontemplatif, video ini mengajak kita memahami akar masalah, membedakan antara sugesti dan realitas energi, serta menemukan jalan keluar menuju kebebasan sejati. Konten dalam video ini bersifat kontemplatif dan edukatif spiritual, bukan dimaksudkan sebagai pengganti pengobatan medis, terapi psikologis, atau bimbingan profesional. Tidak untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai ajakan merenung dan meningkatkan kesadaran diri. Jika Anda mengalami gangguan fisik maupun psikis, tetaplah berkonsultasi dengan tenaga profesional yang berkompeten. Semoga video ini membuka hati dan pikiran kita untuk lebih memahami bahwa hidup tidak hanya tentang yang terlihat, tetapi juga tentang energi halus yang mengalir dalam garis kehidupan. Semoga setiap penonton menemukan kebebasan dari ikatan energi lama, serta merasakan kedamaian dalam kesadaran murni yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dan semoga setelah menonton, setiap kita mampu berkata, "Cukup sudah ikatan lama. Saatnya aku hidup dalam terang, dalam cinta, dan dalam kebebasan yang sejati." Pernahkah kita mendengar kisah tentang keluarga yang hidupnya terasa berat, penuh masalah yang berulang, seolah ada bayangan tak kasat mata yang selalu menghantui? Ada yang berkata, ini mungkin kutukan keluarga. Ada pula yang meyakini, mungkin ini warisan perjanjian dari leluhur dengan dunia gaib. Dalam perjalanan spiritual manusia, perjanjian gaib memang bukan hal baru. Banyak orang, baik karena terdesak kebutuhan, rasa takut, atau keinginan cepat berhasil, memilih jalan pintas, bersekutu dengan entitas gaib. Namun, yang jarang disadari adalah bahwa perjanjian itu seringkali tidak berhenti pada orang yang membuatnya saja, melainkan dapat menurun pada keturunan. Disinilah pentingnya kita memahami, apakah benar perjanjian gaib itu menurun? Apa dampaknya bagi keturunan? Dan bagaimana cara memutus rantai energi itu agar hidup kembali bersih, murni, dan bebas? Dalam video ini, kita akan membahas secara perlahan, dengan bahasa yang mudah dipahami, agar kita semua bisa menyadari pentingnya menjaga kebersihan jiwa, serta memilih energi murni daripada energi gelap yang penuh jebakan. Saudara-saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang disebut perjanjian gaib. Perjanjian gaib adalah sebuah ikatan antara manusia dengan entitas tak kasat mata, baik jin, makhluk halus, atau energi-energi yang berada pada frekuensi rendah. Ikatan ini biasanya dibuat dengan maksud tertentu. Ada yang ingin kekayaan, ada yang ingin kekuasaan, ada yang ingin menundukkan lawan, bahkan ada yang hanya sekadar ingin terlihat lebih hebat dari manusia lain. Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh manusia. Setiap perjanjian selalu memiliki konsekuensi. Jika perjanjian dengan manusia saja menuntut janji ditepati, maka perjanjian dengan entitas gaib lebih keras lagi ikatannya. Mereka akan menuntut bagian mereka, baik berupa sesajen, pengorbanan, atau bahkan jiwa manusia itu sendiri. Saudaraku, perjanjian gaib bisa diibaratkan seperti hutang. Hutang yang tidak terlihat. Dan hutang ini tidak hanya dibayar oleh si pelaku, tetapi bisa turun kepada keturunannya. Disinilah bahayanya. Banyak orang yang lahir tanpa tahu bahwa leluhurnya pernah membuat perjanjian gaib. Lalu ia merasakan akibatnya dalam bentuk kesulitan hidup, sakit yang tidak sembuh-sembuh, usaha yang selalu gagal, atau hati yang terus gelisah tanpa sebab. Mengapa ini terjadi? Karena perjanjian gaib terikat pada energi janji, yang menempel pada garis darah atau garis keluarga. Jika tidak diputus, ia akan terus menuntut. Maka, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda adanya ikatan semacam ini. Beberapa tanda umum antara lain:
Sering terjadi kejadian aneh di rumah atau tempat usaha. Usaha yang sudah berjalan baik tiba-tiba hancur tanpa alasan yang jelas. Adanya mimpi-mimpi menakutkan yang terus berulang, seperti didatangi sosok yang sama. Rasa sesak, tertekan, atau seperti ada yang mengikuti. Atau keturunan yang sering jatuh pada pola masalah yang sama, meski mereka tidak saling meniru. Saudaraku, perjanjian gaib bukan sekadar cerita mistis, melainkan kenyataan yang telah terjadi sejak zaman dahulu. Leluhur kita mengenalnya dengan berbagai nama: ikatan pesugihan, perjanjian keramat, atau kontrak gaib. Dan di banyak budaya, selalu ada ritual pemutus yang diajarkan untuk membebaskan diri dan keturunan dari ikatan itu. Disinilah kita perlu membuka hati, bahwa tidak semua yang terlihat membantu di awal, akan benar-benar membantu di akhir. Perjanjian gaib ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin diberi makan, semakin rakus. Dan akhirnya, manusia yang seharusnya merdeka malah menjadi hamba dari sesuatu yang ia tidak bisa lihat. Sahabat kesadaran, dalam sesi video ini kita akan membahas sesuatu yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa sebuah perjanjian gaib yang dilakukan oleh leluhur atau orang tua di masa lalu bisa tetap memberikan dampak bagi keturunannya yang sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu? Fenomena ini bukan sekadar mitos. Dalam tradisi spiritual kuno, ada sebuah keyakinan bahwa setiap perjanjian bukan hanya mengikat individu, melainkan juga menorehkan getaran pada garis darah, ibarat sebuah benang halus yang mengikat seluruh keturunan. Jika sebuah perjanjian dilakukan dengan entitas gaib, maka getaran dari entitas itu bisa mengikuti aliran energi keluarga, bahkan hingga beberapa generasi setelahnya. Bagaimana hal itu terjadi? Secara sederhana, begini. Perjanjian gaib bukan hanya kontrak dalam bentuk kata-kata, melainkan energi ikatan. Energi ini tersimpan pada ruang halus dalam diri manusia, yang sering disebut memori jiwa atau cetak biru energi. Saat seorang anak lahir dari garis keturunan itu, sebagian pola energi leluhur bisa ikut terbawa. Maka jika leluhurnya pernah membuat ikatan dengan entitas gaib, getaran itu masih bisa melekat dan memengaruhi hidup si keturunan. Itulah sebabnya ada orang yang sejak lahir sudah merasa terbebani. Usahanya sulit berkembang, sering tertimpa hal-hal aneh, atau bahkan merasa dihantui oleh sesuatu yang tak mereka pahami. Padahal, mereka tidak melakukan apa-apa, melainkan hanya mewarisi ikatan energi dari masa lalu. Namun sahabatku, penting untuk kita ingat, tidak ada ikatan yang kekal selain ikatan dengan Sang Pencipta. Perjanjian gaib sekalipun sebenarnya rapuh, karena ia dibangun di atas energi rendah. Artinya, ikatan itu bisa diputuskan jika ada kesadaran, doa, dan kekuatan energi murni yang kita bangun dalam diri. Di sesi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara memutus rantai perjanjian yang diturunkan, agar keturunan bisa terbebas dari beban masa lalu dan memulai hidup baru dengan cahaya kesadaran. Sahabat kesadaran, mari kita melangkah lebih dalam. Ketika berbicara tentang perjanjian gaib yang diwariskan, banyak orang merasa bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dilepaskan. Namun, sesungguhnya, setiap ikatan yang dibuat manusia tetaplah bergantung pada pilihan kesadarannya. Bayangkan sebuah lilitan tali di tangan kita. Semakin kita panik, semakin erat kita menariknya. Tetapi jika kita belajar tenang, memahami simpulnya, dan dengan sabar melepaskannya, maka ikatan itu bisa dibuka. Demikian pula perjanjian gaib, ia tidak permanen, ia bisa dilepaskan. Salah satu cara adalah dengan energi titik nol. Apa itu titik nol? Titik nol adalah keadaan batin yang hening, bebas dari rasa takut, bebas dari kemelekatan, bebas dari keinginan yang membelenggu. Dalam titik nol, kita kembali pada keadaan asli kita, murni, bersih, dan dekat dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang masuk ke dalam kesadaran titik nol, maka semua ikatan yang bersumber dari frekuensi rendah akan kehilangan pijakan. Bayangan hanya bisa menempel ketika ada cahaya yang terhalang. Jika kita menjadi cahaya itu sendiri,
Kegelapan tidak punya tempat untuk berdiam. Doa dan niat yang benar adalah kunci. Memandikan diri dengan air garam sembari mengucapkan doa pemutus adalah simbolik. Garam menarik energi yang menempel, air melarutkannya, doa mengangkatnya, dan titik nol memastikan ia tidak kembali. Namun ingat, sahabatku, pemutusan tidak sekadar ritual. Yang paling penting adalah kesadaran baru yang dilahirkan. Jika setelah melakukan pemutusan seseorang kembali hidup dalam ketamakan, iri hati, dan dendam, maka pintu itu akan terbuka lagi. Tetapi bila ia memilih jalan kesadaran, jalan cinta kasih, maka ia benar-benar bebas. Maka pelajaran sesi ini sederhana. Ikatan gaib bukan takdir abadi. Titik nol adalah pintu pemutusan. Kesadaran dan cinta kasih adalah benteng agar perjanjian itu tidak kembali. Saudara-saudaraku, kita sudah memahami apa itu perjanjian gaib, dampaknya, hingga bagaimana ia bisa diwariskan kepada keturunan. Sekarang, tibalah kita membahas inti dari perjalanan ini. Bagaimana melepaskan diri dari ikatan tersebut. Melepaskan diri dari ikatan perjanjian gaib bukanlah hal yang mustahil. Ia bukan sesuatu yang permanen, karena hukum Tuhan lebih tinggi daripada segala perjanjian yang dibuat oleh manusia maupun makhluk halus. Ingatlah satu hal penting, yang mengikat sebenarnya bukan makhluk gaib itu sendiri, tetapi persetujuan hati dan kesadaran manusia. Maka, yang dapat membebaskan juga adalah hati dan kesadaran manusia yang kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh. Kesadaran dan niat. Tidak ada doa, ritual, atau cara apapun yang bisa memutuskan ikatan tanpa niat tulus dari hati. Kesadaran bahwa kita ingin benar-benar bebas adalah kuncinya. Saat hati berkata, "Aku tidak lagi ingin terikat, aku ingin kembali kepadamu ya Allah, ya Tuhan," maka pintu kebebasan mulai terbuka. Doa pemutus. Doa adalah gelombang energi yang menghubungkan jiwa dengan Sang Pencipta. Memandikan diri dengan air garam, atau sekadar duduk dalam hening dengan doa pemutus. Keduanya bisa menjadi jalan. Garam berfungsi sebagai penyerap energi-energi asing, sementara doa adalah cahaya yang membakar ikatan halus yang tidak terlihat. Ucapkan dengan hati, "Ya Allah, segala ikatan yang bukan darimu, aku putuskan saat ini juga. Aku kembalikan hanya kepadamu. Aku bebas, anak cucuku bebas, hanya terikat padamu, Tuhan semesta alam." Energi titik nol. Titik nol adalah keadaan hening. Keadaan ketika pikiran berhenti sejenak, dan kita masuk dalam kesadaran murni. Saat seseorang mencapai titik nol, ia berada dalam frekuensi ilahi. Di titik itu, segala getaran rendah, termasuk perjanjian gaib, tidak bisa bertahan. Karena kegelapan tidak pernah bisa bertahan di hadapan cahaya. Latihan sederhana, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lepaskan semua pikiran. Hadirkan rasa ikhlas. Diamlah beberapa saat dalam kesadaran itu, lalu ucapkan dalam hati, "Aku kembali kepadamu, hanya kepadamu." Menutup pintu lama. Setelah ikatan diputus, jangan membuka pintu yang sama lagi. Jangan terjebak dalam niat buruk, keinginan instan, atau godaan untuk meminta jalan pintas. Sebab sekali pintu dibuka kembali, ikatan itu bisa hadir dalam bentuk lain. Mewariskan kebebasan. Ingat, perjanjian gaib bisa menurun, tapi kebebasan juga bisa diwariskan. Jika seseorang berhasil memutuskan ikatan dan hidup dalam kesadaran murni, maka keturunannya akan mendapatkan warisan energi suci, hati yang lebih ringan, rezeki yang lebih lapang, dan jalan hidup yang lebih terang. Saudaraku, jangan takut pada perjanjian gaib, karena ia tidak lebih kuat dari doa yang tulus dan kesadaran murni. Jangan takut pada bayang-bayang leluhur yang masih terikat, karena engkau bisa menjadi titik balik. Engkau bisa menjadi yang pertama memutuskan dan memberi jalan terang bagi anak cucu. Sahabatku, dalam sesi ini kita masuk ke inti pemahaman spiritual yang dalam. Energi titik nol. Apa itu energi titik nol? Secara sederhana, energi titik nol adalah keadaan batin ketika kita benar-benar hening,
Tidak lagi digerakkan oleh rasa benci, takut, atau serakah. Inilah energi murni, energi kesadaran, energi Tuhan yang mengalir tanpa syarat. Ketika seseorang melakukan perjanjian gaib, entitas akan mengikatnya pada level energi rendah, rasa takut, rasa butuh, atau rasa ingin menguasai. Ikatan itu mengendap, lalu bisa menurun kepada keturunannya. Tetapi ketika seseorang masuk dalam energi titik nol, maka getaran yang keluar dari dirinya berbeda dimensi dengan getaran entitas gaib. Entitas gaib berada dalam frekuensi, ketergantungan, dan perjanjian. Energi titik nol berada dalam frekuensi, bebas, dan merdeka. Perbedaan ini membuat ikatan lama tidak bisa bertahan. Bayangkan seperti benang hitam yang tiba-tiba direndam dalam cahaya. Ia akan terurai, meleleh, lalu hilang. Disinilah letak rahasia besar. Energi titik nol bukan melawan, tapi melepaskan. Ia tidak berperang, tidak memukul, tidak menolak. Ia hanya kembali pada asalnya, dan semua ikatan yang tidak selaras dengan cahaya Tuhan akan runtuh dengan sendirinya. Cara praktis untuk masuk ke energi titik nol bisa dimulai dengan napas sadar, menarik napas dalam-dalam, menahannya sebentar, lalu melepaskannya dengan kesadaran penuh. Rasa syukur, memunculkan perasaan tulus bahwa hidup adalah anugerah, meskipun sederhana. Doa pemutus, dengan hati yang jernih, berkata, "Aku kembalikan semua ikatan yang bukan milikku. Aku pilih hanya bersama Tuhan yang Maha Tunggal." Air garam atau ritual pembersihan sebagai simbol fisik untuk melepaskan energi lama, karena air dan garam mampu menyerap getaran negatif. Dengan cara ini, ikatan yang diturunkan dari leluhur pun bisa diputus. Anak cucu tidak perlu lagi menanggung beban energi lama. Mereka bebas menata hidup dengan jalannya sendiri. Ingat, sahabatku, cahaya tidak pernah kalah oleh gelap. Gelap hanya ada ketika cahaya absen. Maka tugas kita bukan berperang dengan gelap, tetapi menyalakan cahaya di dalam diri. Sahabat kesadaran, kita sudah memahami bahwa perjanjian gaib dapat diwariskan, dapat menjerat keturunan, bahkan bisa menjadi beban hidup tanpa mereka sadari. Maka, pertanyaannya, bagaimana cara memutusnya? Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, dan semuanya berpulang pada kesadaran, keteguhan hati, dan doa yang tulus. Pertama, doa pemutus dan niat yang murni. Doa bukan sekadar ucapan kata, tetapi gelombang niat dari dalam hati yang memutus ikatan. Saat seseorang berkata dengan penuh kesungguhan, "Aku memutus perjanjian ini. Aku hanya berserah pada Tuhan. Aku hanya menerima energi murni darinya," maka itu menjadi kunci awal pemutus. Kedua, energi pembersihan. Tradisi lama sering menggunakan air garam sebagai simbol pemurnian. Garam menyerap energi-energi rendah, sedangkan doa yang menyertainya menyalakan cahaya baru di dalam diri. Memandikan diri dengan air garam yang telah didoakan dapat menjadi langkah nyata untuk melepaskan ikatan gaib yang menempel. Ketiga, energi titik nol. Energi titik nol adalah keadaan batin ketika kita benar-benar hadir, tanpa beban masa lalu, tanpa ambisi masa depan, hanya hening dan menyatu dengan sang sumber. Dalam titik nol, semua perjanjian buatan, semua energi manipulatif, kehilangan kekuatannya. Karena dalam keheningan itu hanya ada satu hukum, hukum cinta dan cahaya dari Tuhan. Keempat, tekad hidup baru. Memutus perjanjian bukan hanya ritual sesaat. Itu harus diikuti dengan tekad menjalani hidup yang lebih murni. Tidak lagi bergantung pada jalan pintas gaib, tidak lagi iri pada rezeki orang lain, tetapi fokus menata diri dan usaha dengan jujur. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak sadar bahwa sebagian dari penderitaan kita berasal dari jejak lama yang diwariskan. Namun, kabar baiknya adalah, setiap jiwa punya kebebasan. Tidak ada perjanjian gaib yang lebih kuat dari doa dan kesadaran yang bersatu dengan Tuhan. Maka, mari kita tanamkan dalam hati, kami bebas, kami merdeka, kami hanya milik Tuhan. Saudaraku, setelah memahami akar perjanjian gaib, dampaknya, dan cara memutusnya,
Kini kita tiba pada jalan yang paling penting, pembebasan keturunan. Kita harus ingat, setiap anak yang lahir tidak pernah meminta untuk mewarisi ikatan gelap dari nenek moyangnya. Mereka tidak memilih lahir dengan beban yang tidak mereka pahami. Maka, tugas generasi yang sadar adalah menjadi pemutus rantai, bukan penerus rantai. Bagaimana caranya? Pertama, dengan kesadaran penuh. Menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar urusan dunia, bukan hanya soal harta atau nama besar keluarga. Hidup adalah perjalanan jiwa. Jika ada ikatan yang menghalangi cahaya jiwa, maka kesadaranlah yang menjadi kuncinya. Kedua, dengan pembersihan energi. Cara sederhana seperti mandi dengan air garam yang disertai doa tulus dapat membantu. Air garam melarutkan energi kotor. Doa menghubungkan kita kepada Yang Maha Murni. Tidak ada kekuatan gaib yang lebih besar daripada doa ikhlas yang keluar dari hati. Ketiga, dengan energi titik nol. Titik nol adalah keadaan hening, diam, berserah total kepada Sang Pencipta. Saat jiwa mencapai titik nol, semua ikatan yang bukan berasal dari Tuhan akan lepas dengan sendirinya. Inilah rahasia spiritual yang sering dilupakan, bahwa diam dalam doa lebih kuat daripada ribuan kata kutukan. Keempat, dengan menanam energi baru. Setelah ikatan diputus, jangan biarkan ruang itu kosong. Isilah dengan energi cinta, sedekah, doa untuk orang lain, serta kebaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Energi baik yang ditanam akan tumbuh, menguatkan benteng keturunan di masa depan. Dan kelima, dengan memutus pola pikiran. Jangan lagi meneruskan cara pandang keluarga yang penuh rasa takut, iri, atau serakah. Karena meskipun ikatan gaib sudah diputus, pola pikir lama bisa membuka pintu baru bagi energi rendah. Maka, pikiran pun harus dibersihkan dan diarahkan pada rasa syukur. Saudaraku, jalan pembebasan ini adalah proses. Bukan sehari dua hari, tetapi setiap langkah yang dilakukan dengan tulus akan membawa cahaya. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi anak cucu yang akan datang. Ingatlah, engkau tidak hanya hidup untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang akan lahir dari rahimmu, atau dari garis keturunanmu. Bebaskanlah mereka, agar mereka bisa berjalan di jalan yang lebih terang daripada yang pernah engkau lalui. Inilah jalan pembebasan, jalan para pejuang batin, jalan mereka yang ingin menghentikan warisan gelap dan menggantinya dengan warisan cahaya. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang perjanjian gaib yang diturunkan kepada keturunan, seringkali ada rasa takut. Apakah saya bisa terbebas? Apakah saya harus menanggung beban yang bukan saya buat sendiri? Jawabannya, ya, ada jalan pembebasan. Tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada kasih Tuhan. Tidak ada perjanjian kegelapan yang lebih kekal daripada cahaya kebenaran. Perjanjian yang diturunkan hanyalah bayangan, sementara cahaya sejati selalu hadir untuk menerangi. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadarilah bahwa diri kita tidak selamanya harus menjadi korban dari masa lalu. Ketika seseorang mulai sadar, ia membuka pintu untuk energi baru. Kesadaran itu ibarat lampu yang dinyalakan di ruangan gelap. Bayangan yang menakutkan pun lenyap. Langkah kedua adalah pemutusan secara sadar dan spiritual. Inilah yang tadi kita bahas. Doa pemutus, mandi air garam, atau masuk ke dalam hening titik nol. Semua itu bukan sekadar ritual, tetapi pernyataan batin. Aku tidak lagi terikat pada perjanjian lama. Aku memilih cahaya, aku memilih jalan murni. Langkah ketiga adalah mengisi ruang kosong dengan energi baru. Setelah ikatan lama diputus, jangan biarkan hati kita kosong, sebab kekosongan bisa kembali diisi oleh energi yang sama. Isi dengan doa, zikir, meditasi, rasa syukur, dan tindakan penuh kasih. Bayangkan seperti rumah tua yang penuh sarang laba-laba. Setelah kita bersihkan, jangan biarkan rumah itu kosong. Hiasi dengan bunga, cahaya, dan suara kehidupan. Demikian pula dengan jiwa kita. Ketahuilah, pembebasan tidak selalu terjadi seketika. Kadang butuh proses, karena perjanjian lama mungkin telah berurat akar dalam garis keturunan.
Tetapi setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran, doa, dan energi murni akan melemahkan ikatan lama hingga akhirnya benar-benar lepas. Disinilah kita menyadari bahwa hidup baru selalu mungkin. Perjanjian lama bisa diputus, kutukan bisa diangkat, dan generasi baru bisa hidup dalam kebebasan, bukan dalam bayangan. Maka, sesi video ini menutup dengan satu kalimat sederhana namun kuat. Apa yang diikat dengan kegelapan dapat dilepaskan dengan cahaya. Apa yang diwariskan dengan ketakutan dapat diputus dengan cinta. Sahabat kesadaran, ketika kita berbicara tentang perjanjian dengan entitas gaib, seringkali kita membayangkan bahwa hidup kita sudah tidak punya pilihan. Seakan-akan apa yang diwariskan harus kita pikul tanpa bisa lepas. Tetapi sesungguhnya, di hadapan Tuhan, selalu ada jalan baru. Hidup tanpa ikatan gaib berarti memilih untuk menata ulang arah hidup dengan sadar. Artinya, kita menolak untuk tunduk pada energi luar yang mengekang, dan memilih untuk kembali kepada sumber murni, jiwa yang bersih, doa yang tulus, dan kesadaran titik nol. Kita harus menyadari satu hal. Perjanjian gaib hanyalah bayangan yang hidup dari rasa takut, dari keinginan instan, dan dari ilusi kekuasaan. Saat kesadaran tumbuh, bayangan itu melemah, dan cahaya jiwa kembali menguat. Orang yang hidup dengan kesadaran baru tidak lagi sibuk mencari jalan pintas melalui entitas gaib, tetapi belajar membangun usaha dengan doa, ikhtiar, dan energi kasih. Ia tahu bahwa rezeki sejati tidak datang dari roh yang menjanjikan kekuatan sesaat, melainkan dari aliran semesta yang seimbang dengan kerja keras dan keikhlasan. Di titik inilah, kita mulai menemukan ketenangan. Tidak ada lagi ketakutan akan warisan gaib. Tidak ada lagi beban karena perjanjian leluhur. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih jernih, lebih murni, dan lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Maka, jalan baru kesadaran bukanlah sekadar pemutusan ikatan gaib, tetapi transformasi batin. Dari ketergantungan menuju kebebasan, dari ketakutan menuju keberanian, dari ikatan bayangan menuju cahaya jiwa. Saudara-saudaraku, kita telah menempuh sebuah perjalanan panjang dalam memahami apa itu perjanjian gaib, bagaimana ia bekerja, dampaknya bagi kehidupan, hingga cara untuk memutusnya. Satu hal yang sangat penting untuk diingat adalah perjanjian dengan entitas gaib bukan sekadar ikatan biasa, tetapi sebuah kontrak energi yang bisa menjerat jiwa dan keturunan. Itulah sebabnya banyak orang merasakan beban yang bukan miliknya, karena ada janji yang pernah dibuat oleh leluhur atau bahkan dirinya sendiri tanpa sadar. Namun, kabar baiknya adalah, tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada kuasa Tuhan dan energi murni kesadaran. Perjanjian itu bisa diputus, rantai itu bisa dilepaskan, dan jiwa bisa kembali merdeka. Caranya sederhana namun dalam. Menyadari bahwa ikatan itu ada. Memutuskan dengan doa yang sungguh-sungguh. Membersihkan diri dengan ritual sederhana seperti air garam, doa pemutus, atau dengan hadir dalam kesadaran titik nol. Energi murni yang tidak dapat ditipu oleh entitas gaib. Dan yang paling penting, hidup dalam cahaya kebenaran. Tidak mengulangi pola yang sama, tidak mencari jalan pintas yang menjerumuskan, melainkan memperkuat usaha, doa, dan ketulusan hati. Ingatlah, tidak ada jalan pintas yang benar-benar gratis. Semua yang tampak mudah lewat bantuan gaib, sebenarnya menyimpan tagihan yang sangat mahal, seringkali dibayar dengan kebahagiaan, ketenangan, bahkan keturunan. Sebaliknya, jalan yang lurus, meski terasa berat dan lambat, akan membawa hasil yang kokoh, berkah, dan tidak bisa diganggu-gugat. Kesimpulannya adalah, perjanjian gaib bisa diwariskan, tetapi dengan kesadaran, doa, dan energi murni, ia bisa diputus. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari kuasa Sang Pencipta, dan setiap jiwa punya hak untuk bebas dari ikatan gelap, kembali menjadi diri yang utuh dan merdeka. Mari kita jadikan pemahaman ini sebagai pengingat agar tidak tergoda pada jalan yang menyesatkan, dan sebagai pegangan untuk melangkah dengan hati yang lebih jernih. Semoga video ini menjadi penerang,
menuntun kita semua menuju kebebasan sejati, dan membuat kita lebih bijak dalam menjaga diri, keluarga, dan generasi.